Jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? DNA GBI Gatot Subroto, Restorasi Pondok Daun, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenang. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Siapa yang sudah siap buat menyembah Tuhan Yesus? Saya. Oke, yuk kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, Kau yang pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga selesai. Biarlah kami bisa merasakan kasih-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita juga mau baca doa Bapa kami. Kita baca bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita ya. Ada lagi yang lari-lari. Kita mau fokus menyembah Tuhan Yesus. Dengan namaku
ya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita arahin tangan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah perkenan-Mu turun untuk bangsa kami. Kau berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati para pemimpinnya Tuhan, Pak Jokowi dan para wakilnya. Kau berikan hikmat dalam memimpin bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Yuk semuanya bangkit berdiri, yuk kita memuji Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri. Kita mau daki-daki gunung yang tinggi. Udah siap belum Justin? Sip. Yuk kita mau nyanyi angkat pujianku daki-daki. Yuk semuanya berdiri ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam.
Semuanya duduk. Kita mau memberikan persembahan. Ya adik-adik semua, kita memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah menyembah dan memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk adik-adik memberi. Biarlah Tuhan berkati setiap tangan-tangan adik-adik yang memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk sambil persembahan dijalankan. Kita angkat pujian hati yang gembira. Sudah. Oke, kita nyanyi. Shalom teman-teman. Shalom, masih semangat memuji Tuhan? Kalau masih semangat memuji Tuhan, ayo bangkit berdiri lagi adik-adik teman-teman semuanya. Ayo. Berikan tepuk tangan. Lagunya apa? Dengar dia panggil nama saya. Oke. Yeay. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mana tepuk tangannya, semangat dong. Yeah. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Mana tepuk tangannya? Dengar Dia panggil namamu. Yeay. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Mana gerakannya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Teman-teman maju ke depan dong. Ayo. Siapa yang goyangnya bagus nanti dapat hadiah. Betul nggak kakak-kakak? Ada ya, ada hadiah. Ayo maju di depan, ayo. Ayo cepat dong. Nggak ada yang maju di depan. Nah, ayo kita nyanyi. Mana tepuk tangannya? Ayo maju dong, ayo. Yeay. Dengar Dia panggil nama saya. Amin. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Yeay, sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Gini. Mana goyangnya? Jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Siapa yang nyanyi? Ayo dong. Beri
silakan duduk teman-teman. Oke, terima kasih adik-adik. Yuk, kita sekarang mau, oh ya nanti hadiahnya jangan lupa ya kakak-kakak ya, untuk adik-adik yang udah maju dan nyanyi. Yuk, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi ya. Sebelum kita mau mendengarkan firman, kita mau nyanyi lagi ya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi dari awal, katakan firman-Mu. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Yuk kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang spesial hari ini. Karena itu kami mau siapkan diri kami. Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk terima sesuatu yang spesial hari ini. Tuhan Yesus, urapi setiap anak-anak-Mu, papi mami, sahabat-sahabat kami, adik-adik kami di tempat ini. Biar pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kami, memberikan kami hikmat, mengajar, menuntun kami, untuk kami ngerti, nangkep isi hati Tuhan dan kami melakukannya. Mari Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami, mulai dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Juga yang melihat secara online Tuhan, lawat setiap kami Roh Kudus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami juga minta pelayanan malaikat perang Tuhan untuk membantu kami Tuhan di tempat ini. Juga untuk membantu teman-teman kami, sahabat-sahabat adik-adik kami Tuhan di kelas-kelas yang lain. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan, kami mohon perlindungan kuasa darah Yesus atas setiap kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Alam sadar kami, alam bawah sadar kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus semua serangan-serangan desi jahat dalam bentuk apapun yang berusaha membuat kami nggak konsentrasi, membuat kami kehilangan semangat, membuat kami nggak mau ngerti, nggak mau nangkep, males, apapun itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami lepaskan Tuhan, takut akan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Sukacita, damai sejahtera, hikmat Tuhan turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu hal yang kami percaya, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi akan bekerja, akan berhasil seperti yang Tuhan perintahkan. Sebab firman Tuhan adalah Allah sendiri. Makasih banyak Bapak Surgawi, makasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan dan melakukannya, mari katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, duduk yang manis teman-teman. Oke, shalom papi mami. Shalom sahabat-sahabatku. Shalom adik-adik. Kakak mau ucapin selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Coba kasih tos kanan kiri. Selamat hari Paskah. Tos kanan kiri. Kasih tos kanan kiri. Tos kanan kiri. Tos kanan kiri. Selamat hari Paskah. Oke. Yuk kita mau baca satu ayat yuk. Coba Kak, munculin Kak. Yuk, sekarang baca dengan suara mantep, suara yakin. Baca sama-sama dengan Kalisa. Yuk, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang taruh dadanya di sini sayang. Tuhan Yesus sayang sama saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sayang sama saya. Sekali lagi, belum semua, ayo. Tuhan Yesusnya tunjuk ke atas. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sayang sama saya. Sekali lagi, kakak belum lihat nih. Masih separuh nih. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sayang sama saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Jadi bukan hanya orang tertentu yang disayang Tuhan, tetapi semua, termasuk coba sekali lagi. Dengan yakin bilang gini, Tuhan Yesus sayang sama saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sayang sama saya. Jadi kalau ada yang bilang gini, Tuhan Yesus gak sayang sama kamu, benar atau salah ya? Salah. Sekali lagi biar yakin. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sayang sama saya. Nah, adik-adik, om tante, papi mami, sahabat-sahabatku, yuk kita baca ayat yang kedua yuk. Begitu sayangnya Tuhan Yesus, sampai nih Tuhan Yesus itu tahu loh apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Coba baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Wow. Beberapa hari yang lalu saya ngajar di GC. Pada waktu pujian penyembahan dinaikkan, saya nangis, saya bilang ini Tuhan terima kasih ya. Tuhan kau baik banget, saya ngerasain kasih Tuhan turun dengan luar biasa. Adik-adik, tahu gak sih yang luar biasanya? Tuhan itu datang ke bumi dan tahu loh apa yang kita rasakan. Coba ya. Coba Kak, slide berikut. Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tahu nih, beberapa jam lagi akan mengalami siksaan yang luar biasa. Karena itu dia ajak 3 orang sahabat-sahabatnya, Petrus, Yohanes, Yakobus untuk berdoa bersama-sama di Taman Getsemani. Tapi yang dia rasakan, kok dia merasa ketakutan, dia stres sampai dia bilang begini, peluhnya Tuhan Yesus itu mengeluarkan titik-titik darah.
saking stresnya, sampai Tuhan itu kirim malaikat untuk menghibur Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dengar ya baik-baik, papi mami, sahabat-sahabatku, adik-adik. Kalau hari-hari ini kau sudah mengalami satu ketakutan, satu stres yang luar biasa, jangan takut datang ke Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Siapa bilang Tuhan gak sanggup? Tuhan sanggup. Tuhan itu merasakan apa yang kita rasakan loh. Tuhan tahu loh kita mengalami satu ketakutan. Tuhan tahu kita mengalami stres. Karena Tuhan pernah melaluinya. Dan Tuhan sanggup menolong kita, setiap kita. Cobakah yang berikut? Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengharapkan 3 orang sahabatnya ikut berdoa bersama-sama dengan dia. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus sendiri berdoa sendiri. Teman-temannya tidur. Wah, dia merasa sendirian, dia merasa ditinggalkan. Waktu ada pasukan Roma datang, teman-temannya lari menyelamatkan diri. Ada satu sahabatnya, Yudas Iskariot, mencium dia, menjual Tuhan Yesus demi 30 keping uang perak. Tuhan Yesus pernah ngalamin yang namanya ditinggalkan, dihianati. Kalau kita ditinggalin sama orang yang jauh dari kita, kita gak berasa ya, betul ya? Tapi kalau kita dihianati, ditinggalin sama orang yang deket sama kita, punya hubungan darah dengan kita, yang kita maunya orang ini nemenin kita tapi ternyata dia ninggalin kita. Jangan pernah lupa adik-adik, Tuhan Yesus pernah ngalaminnya. Dan waktu Tuhan Yesus mengalami, Tuhan Yesus mau bilang begini, aku ini sanggup loh menolong kamu. Karena aku pernah ngerasain rasanya ditinggalkan dan dihianati. Cobakah apalagi yang dialamin Tuhan Yesus? Dibully di depan umum. Wow, saya bayangin ya, itu seperti orang menjual budak gitu ya, dipajang di depan. Siapa yang kau mau aku bebaskan hari ini? Kata Pontius Pilatus. Yesus atau Barabas? Dipermalukan orang-orang. Barabas, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Aduh, dibully, dipermalukan di depan umum. Lalu Tuhan Yesus dicambuk, disiksa di depan umum. Lalu dipakein mahkota duri, dipakein jubahnya Raja Herodes dipakein, tapi bukan untuk dihormati, tapi dihina. Salam, hai Raja orang Yahudi. Oh, begitu kan kalau orang menghina, salam, hai Raja orang Yahudi, untuk dihina. Rasanya sakit ya, kalau di depan umumnya dibully ya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan Yesus juga pernah ngalamin. Dan Tuhan Yesus sanggup menolong kita, amin. Jadi teman-teman, kalau kita saat ini sedang ngalamin dibully nih, dijahatin orang, datang sama Tuhan Yesus, nangis sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya Tuhan, beri saya kekuatan untuk tidak bales. Tuhan tolong saya Tuhan, berikan saya kekuatan. Next, apalagi yang Tuhan Yesus alamin? Menanggung beban berat. Tubuh Tuhan terluka parah, tetapi masih harus menanggung kayu yang namanya patibulum. Beratnya 50 kilo, bayangin. Ininya udah hancur, disuruh nanggung kayu 50 kilo. Hancur tambah hancur. Adik-adik, papi mami, adik sahabat-sahabatku, Tuhan tahu apa yang kita alamin. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Beban berat. Masa depannya apa ini? Kayaknya gak punya masa depan nih. Gimana ini? Serahin sama Tuhan. Minta, Tuhan berikan saya jalan keluar. Saya percaya Tuhan kau sanggup. Kan ada lagunya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Pernah dengar lagunya? Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Pernah dengar lagunya? Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih
dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Satu hari mama saya pernah bilang gini, Lisa, kalau pintu ke depan tertutup, pintu ke belakang tertutup, pintu ke kanan tertutup, pintu ke kiri tertutup, pintu yang gak pernah terkunci itu pintu ke Tuhan. Kamu tinggal nangis, kamu tinggal doa. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Papi mami, masih ada jalan keluar, amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bilang begini, kayaknya gak ada masa depan. Selalu ada jalan di dalam Tuhan, amin. Jangan pernah menyerah. Anak-anak dititipkan dalam hidup kita, pasti ada sesuatu rencana yang indah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Persiapkan dia. Ini hamba Tuhan besar, mungkin terbatas secara fisik, tapi waktu kita terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Jangan pernah menyerah. Ada lagunya, jangan pernah menyerah. Tenang. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat yang setia dan percaya. Yes. Mujizat Tuhan tersedia bagi mereka yang percaya. Sekarang saya mau tanya nih, siapa di sini yang percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada buat dirinya? Angkat tangannya. Yes, masih ada. Terakhir, kesakitan. Tuhan Yesus mengalami kesakitan. Firman Tuhan bilang ini, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Waktu kamu ngalamin kesakitan, kaki, tangan, kepala, doa, Tuhan, Engkau menanggung penyakitku 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Aku percaya firman-Mu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Amin. Terakhir, dari tadi terakhir mulu. Next Kak. Tuhan udah ngalamin semua yang kita alamin sekarang. Jadi gak ada alasan untuk takut. Yang luar biasanya adalah bukan hanya Tuhan ngalamin, bukan hanya Tuhan mengalami itu tanpa satu tujuan, tetapi ada tujuannya. Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Wow, di kayu salib Dia dihina, Tuhan dihina. Katanya Tuhan yang bisa membangun bait suci dalam 3 hari, ayo turun dari salib, lalu turun dong. Oh, dihina, ditinggalin, disiksa, diludahin, dipukul. Tuhan terima itu semua karena Tuhan Yesus sayang sama saya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sayang sama saya. Sekali lagi, semua 1, 2, 3. Tuhan Yesus sayang sama saya. Apa responmu? Apa respon papi mami? Apa respon sahabat-sahabatku? Apa respon adik-adik? Loncat 2 slide, yang slide terakhir Kak. Sebelum kita masuk dalam lagu. Loncat slide terakhir. Apa respon kita, papi mami? Nangis, ngucap terima kasih. Tuhan terima kasih ya. Sekalipun berat beban hidupku,
Tapi aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong aku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi orang yang percaya kepadamu, mujizat masih ada. Atau yang kedua, respon kita, oh oke, dingin. Atau yang terakhir, responnya, bosen. Kayaknya tiap tahun deh. Bosen. Nah kalau engkau mau, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, terima kasih, ampuni aku mau Tuhan, terima kasih-Mu, aku mau menerima mujizat-Mu. Adik-adik bangkit berdiri, hari ini, di hari yang spesial ini adik-adik, wow, saya exciting banget loh adik-adik. Tuhan tidak melupain kita adik-adik, Tuhan akan mengurapi kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan di dalam kemenangan. Saya undang, boleh kakak-kakaknya bantu. Kita akan terima pengurapan. Wali Gembala kita, PLT kita, Pak Willy. Coba adik-adik maju ke depan dulu. Sahabat-sahabatku maju ke depan. Saya mengundang dengan hormat Pak Willy. Adik-adik boleh maju ke depan. Mohon dibantu kakak-kakak, mohon dibantu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu ada pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kami semua adalah berharga di hadapan Tuhan. Kau pimpin Tuhan, kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Bapak Engkau urapi kami, urapi anak-anak-Mu ini Tuhan. Pasti kamu memiliki rancangan yang luar biasa, rancangan yang indah. Biarlah melalui pengurapan ini anak-anak semakin mengenal Engkau, semakin rindu dengan Engkau Tuhan. Benar-benar bisa merasakan Engkau dalam kehidupannya. Merasakan kasih-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Engkau urapi setiap anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Tercurah untuk
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima pengurapan daripada Engkau Tuhan. Engkau jagai, Engkau pelihara anak-anak-Mu Tuhan. Rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Kau pimpin kehidupan mereka Tuhan. Kau pakai setiap orang yang ada di sekitar mereka untuk benar-benar menjadi support, menjadi pendukung Tuhan. Dan mereka akan terus bertumbuh. Dan kami tahu Tuhan bahwa pada saat Kau turun tangan tiada yang mustahil Bapa. Kami juga berdoa untuk para orang tua Tuhan. Kau berikan orang tua kekuatan, kesabaran Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat Kau campur tangan dalam kehidupannya, ada damai sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk, anak-anak, Bapak Ibu semuanya, kita tutup ibadah hari ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada siang hari ini. Firman-Mu telah ditabur, kami melihat bagaimana kuasa kebangkitan akan memberikan suatu pengharapan yang baru bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Kalisa yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, Kau pakai pelayanannya dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Engkau lagi Tuhan. Kau berkati juga setiap anak-anak-Mu, Kau berkati setiap orang tua semua. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertanya manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.